Dr. Era Sabtono adalah Unitarian, Arian, bukan Trinitaris. Dr. Era Sabtono memberitakan Yesus yang lain, A Jesus, 2 Korintus pasal 11 ayat 4, NIV. Olehnya beritakan juga Injil yang lain. Injil yang lain dari Dr. Era Sabtono menyatakan bahwa asal berbuat baik bisa masuk surga walau tak percaya Yesus. Dari paham ini keluar suatu pernyataan Dr. Era Sabtono yang menentang amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Memang adalah lebih baik tidak pernah mendengar Injil, sehingga dihakimi menurut perbuatan, sebab masih mungkin diperkenan masuk kehidupan yang akan datang, daripada mendengar Injil tetapi menolaknya. Pernyataan ini dikutip dari Rahasia Kitab Wahyu buku kedua Dr. Era Sabtono dalam halaman 148. Ini jelas ajaran sesat. Kita menolak Injil yang lain dan juga mengutuk orang yang memberitakan Injil yang lain. Kita baca Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Paulus tidak hanya menolak Injil yang lain, tetapi juga mengutuk bidat yang memberitakan Injil yang lain. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekarang kita mau membahas 70 minggu tahun dari Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 70 minggu, Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ada 14 bagian utama dari nubuat Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Tanpa pemahaman yang jelas tentang 14 bagian utama,
Banyak nubuatan lain tidak dapat dipahami sepenuhnya. Arti dari 70 minggu. Ungkapan 70 minggu secara harafiah berarti 77. Bahasa Ibrani untuk minggu adalah Shabua, 7. 77 tahun, karena doa Daniel yang jawabannya adalah penglihatan ini tidak menyangkut hari, tetapi tahun. Daniel pasal 9 ayat 2. 7 yang terakhir adalah 1 dan dibagi menjadi 2 bagian. Setengah yang terakhir dijelaskan menjadi 3,5 tahun, sebagaimana dibuktikan dalam penjelasan berikut. Jika paruh terakhir dari minggu ke-70 adalah 3,5 tahun, maka paruh pertama juga 3,5, membuat 1/7 dari Daniel pasal 9 ayat 27 menjadi 7 tahun. Jika yang terakhir atau yang ke-7 adalah jangka waktu 7 tahun, 7 lainnya juga masing-masing 7 tahun. Oleh karena itu, seluruh periode adalah 70 kali 7 atau 490 tahun. Pembagian 70 minggu atau 77. 77 dibagi menjadi 3 periode utama. Pembagian pertama 77, 49 tahun untuk membangun kembali Yerusalem. Daniel 9 ayat 25. Pembagian kedua 62/7, 434 tahun dari penyelesaian kota pada akhir 49 tahun sampai saat Mesias disingkirkan atau disalibkan bagi manusia. Daniel 9 ayat 25 sampai 26. Pembagian ketiga 17, 7 tahun. 7 tahun terakhir dari zaman ini diakhiri dengan kedatangan Kristus kedua untuk menggenapi 6 peristiwa dari Daniel 9 ayat 24. Dengan siapa 70 minggu dikaitkan? Seluruh 490 tahun ditentukan. Ibrani, Syadat, dipisahkan, ditandai, ditetapkan untuk digenapi sehubungan dengan umatmu, bangsa Israel, dan kota sucimu, kota asal Daniel, Yerusalem, untuk menggenapi 6 peristiwa Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 tahun tidak mempedulikan gereja dalam arti apapun. Nyatanya, gereja baru dimulai setelah minggu ke-69 dan akan diangkat sebelum minggu ke-70 dimulai. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-8 dan Wahyu pasal 4 ayat 1. Kapan 70 kali 7 tahun menyangkut Israel dan Yerusalem? Tidak selama Israel tersebar di antara bangsa-bangsa. 70 minggu menyangkut Israel sebagai bangsa di Yerusalem. Sejak Israel tercerai-berai dan kota serta bait sucinya dihancurkan pada tahun 70 Masehi, sejak 6 peristiwa di Daniel 9 ayat 24 belum digenapi, dan sejak minggu ke-69 berakhir pada penyaliban Kristus, minggu ke-70 adalah satu-satunya bagian yang tersisa untuk digenapi. Selama minggu ke-70, 6 peristiwa Daniel 9 ayat 24 akan dipenuhi. Masih di masa depan, 6 peristiwa akan tergenapi ketika Israel sebagai bangsa kembali menguasai Yerusalem. 6 hal yang harus dilakukan dalam 70 minggu Daniel. Daniel pasal 9 ayat 24. 1. Untuk mengakhiri pelanggaran. Kata Ibrani pesha berarti pemberontakan, dosa melawan otoritas yang sah. Kata pesha sering diterjemahkan pelanggaran, pemberontakan. Mazmur 51 ayat 3, Yesaya pasal 43 ayat 25, dan lain-lain. Pelanggaran ini mengacu pada dosa-dosa Israel di Yerusalem, puncak dari dosa-dosa mereka
ketika Israel akan diselamatkan dari segala dosa pada kedatangan Mesias mereka yang akan meninggikan segala kefasikan daripada Yakub dan membuat bangsa itu lahir baru dalam sehari. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29, Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 10, Yesaya pasal 36 ayat 24 sampai 30. 2. Untuk mengakhiri dosa-dosa tentang Israel dan Yerusalem. Ini belum pernah dilakukan, tetapi akan tercapai pada kedatangan Kristus yang kedua. Yesaya 36 ayat 24 sampai 30. Pasal 37 ayat 24 sampai 27 dan pasal 43 ayat 7 dan Zakaria pasal 14. Roh pertobatan akan dicurahkan ke atas Israel tepat sebelum kedatangan Kristus kedua, dan sumber dosa dan kecemaran akan dibuka untuk seluruh bangsa pada saat itu. Zakaria pasal 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1 dan Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29. 6 hal yang harus dilakukan dalam 70 minggu Daniel. Yang ketiga, untuk mengadakan pendamaian atas kesalahan. Kata Ibrani kafal, menutupi, melakukan penebusan. Ini dilakukan untuk Israel dan semua orang lain di kayu salib. Tetapi Israel sebagai bangsa belum mengalami penebusan ini. Israel akan sepenuhnya diperdamaikan dengan Allah pada kedatangan Kristus yang kedua. Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20, pasal 66 ayat 7 sampai 8, Zakaria pasal 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1. Matius 23 ayat 37 sampai 39 dan Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29. 4. Untuk membawa kebenaran yang kekal. Ketika pelanggaran berakhir, ketika dosa diakhiri, dan ketika pendamaian penuh untuk semua dosa yang dialami oleh Israel, maka kebenaran abadi mengenai Israel dan Yerusalem akan diantar masuk. Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7, pasal 12 ayat 1 sampai 6, Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45, pasal 7 ayat 13 sampai 14, 18, 27, dan Yeskiel pasal 43 ayat 7, Zakaria pasal 14, Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33, Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29, Wahyu pasal 11 ayat 15, pasal 19 ayat 11 sampai 20, dan pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. 5. Untuk menggunakan penglihatan dan nabi. Nubuatan tentang Israel dan Yerusalem dan pemulihan kekal mereka di bawah Mesias mereka akan digenapi. Tidak perlu lagi bagi orang-orang yang diilhami untuk menegur Israel di Yerusalem dalam upaya untuk membawa Israel kembali kepada Allah dan kebenaran ketika Mesias datang. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Yesaya pasal 11 ayat 9. Pasal 66 ayat 7 sampai 10 dan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 40 dan Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29. 6. Untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ini mengacu pada pembersihan ruang Maha Kudus, Bait Suci, dan kota Yerusalem dari kekejian ketandusan, penistaan orang bukan Yahudi, dan mengacu pada pengurapan Bait Suci 1000 tahun. Yeskel pasal 40 sampai pasal 43 dan Zakaria pasal 6 ayat 12 sampai 13. Kapan 70 minggu dimulai? Dengan perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem sampai Mesias seorang raja. Daniel pasal 9 ayat 25. Ada 3 titah raja untuk pemulihan Yerusalem. Titah pertama diberikan pada tahun pertama pemerintahan Koresh, Raja Persia. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4, pasal 3 ayat 8,
Yesaya pasal 44 ayat 28, pasal 45 ayat 1-4, dan pasal 46 ayat 11. Koreshi memerintah 9 tahun. Kemudian Kambises kedua putranya memerintah selama 7 tahun. Pada masa pemerintahan anak, pekerjaan bait suci berhenti. Ezra pasal 4 ayat 1-24. Cerita kedua, Darius pertama memerintah selama 35 tahun. Pada tahun kedua masa pemerintahannya, Darius menubuhkan tita yang dibuat oleh Kores 18 tahun sebelumnya. Bait suci selesai pada tahun ke-6 pemerintahannya. Tetapi kota Yerusalem itu belum dipulihkan. Xerxes memerintah selama 21 tahun. Selama itu, kota itu belum selesai dibangun. Tita ketiga, Artasasta memerintah selama 41 tahun. Pada tahun ke-20 pemerintahannya, tahun 452 sebelum Masehi, Artasasta memberi Nehemia tita ketiga. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan Mesias seorang raja. Daniel pasal 9 ayat 25-26 dan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 19. Dari titik ini dihitung 77 atau 490 tahun. Pada titik ini, pembagian pertama dari 490 tahun, 77 atau 49 tahun untuk pemulihan Yerusalem dengan tanah lapang dan parinya dimulai. Daniel 9 ayat 25. Nehemia memulihkan tembok dalam 52 hari setelah dia mencapai Yerusalem. Tetapi ini sama sekali bukan pemulihan penuh. Itu terjadi selama 49 tahun berikutnya. Jadi tita ketiga untuk memulihkan Yerusalem adalah 84 tahun setelah yang pertama oleh Koresh. Penyaliban Mesias. Ini terjadi setelah 62-7 atau 434 tahun dan mengikuti 77 atau 49 tahun pemulihan Yerusalem. Daniel pasal 9 ayat 25-26. Kristus disalibkan pada akhir minggu ke-69, bukan di pertengahan minggu ke-70. Minggu ke-70 tidak berakhir ketika Stefanus dilempari batu, karena 6 peristiwa Daniel 9 ayat 24 tidak digenapi saat itu, juga tidak digenapi sejak saat itu. Minggu ke-70 tidak dapat digenapi dengan Israel dan Yerusalem sampai pengangkatan gereja dan penampakan antikristus masa depan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-8 dan Wahyu pasal 4 ayat 1. Umat dari seorang raja yang akan datang. Daniel 9 ayat 26. Ini mengacu pada bangsa Romawi yang menggenapi nubuat tentang kehancuran kota dan bait suci dan membawa ketandusan. Daniel 9 ayat 26. Hal ini digenapi pada tahun 70 Masehi. Lukas pasal 19 ayat 41-44 dan Lukas pasal 21 ayat 20-24. Seorang raja yang akan datang. Daniel 9 ayat 26. Ini mengacu pada antikristus yang akan datang dari wilayah kekaisaran Romawi, yaitu bagian Yunani, dan dari bangsa Romawi yang mengajukan kota Yerusalem dan bait suci Israel pada tahun 70 Masehi. Daniel 9 ayat 26 dan Lukas pasal 21 ayat 20-24. Antikristus akan datang dari antara 10 kerajaan yang belum terbentuk di dalam wilayah kekaisaran Romawi kuno. Daniel pasal 7 ayat 23-24. Zaman gereja, selang besar antara minggu ke-69 dan ke-70. Daniel 9 ayat 26-27. Periode ini tidak dilihat oleh para nabi perjanjian lama, tetapi jelas di sini bahwa hal-hal tertentu akan terjadi antara penyaliban Mesias dan Antikristus yang membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel di hari-hari terakhir. Daniel 9 ayat 26-27.
12 peristiwa besar antara minggu ke-69 dan ke-70. Kristus disalibkan pada akhir minggu ke-69. Daniel 9 ayat 26. Bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci antara penyaliban pada akhir minggu ke-69 dan minggu ke-70. Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Ada perang antara bangsa Romawi dan Israel antara minggu ke-69 dan ke-70. Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Israel dikalahkan oleh bangsa Romawi antara minggu ke-69 dan ke-70. Jika tidak, kota dan bait suci mereka tidak dapat dihancurkan. Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Israel dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa oleh bangsa Romawi antara minggu ke-69 dan ke-70. Jika tidak, akhir perang ini tidak akan seperti banjir yang menghanyutkan mereka. Daniel 9 ayat 26 sampai 27, Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Ketandusan Israel dan kota serta bait suci mereka terjadi setelah berakhirnya perang antara Israel dan bangsa Romawi. Daniel 9 ayat 26 dan Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Ketika Kristus datang untuk membela Israel dari antikristus, Yerusalem dan bait suci akan dibangun kembali, bukan dihancurkan. Sakaria pasal 6 ayat 12 sampai 13, pasal 14 ayat 1 sampai 21, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Wahyu pasal 11 ayat 15 dan pasal 19 ayat 11 sampai 21. Secara historis, semua peristiwa di atas dipenuhi oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi menyalibkan Kristus sekitar tahun 31 Masehi dan menghancurkan Yerusalem sekitar tahun 70 Masehi. Peristiwa ini tidak terjadi pada minggu ke-69 atau ke-70. Yerusalem dihancurkan sekitar 39 tahun setelah penyaliban Kristus yang berakhir pada minggu ke-69. Seorang raja yang akan datang setelah kehancuran dan ketandusan Yerusalem. Daniel pasal 9 ayat 26 sampai 27. Sejak orang Yahudi dibuang sebagai tawanan di antara semua bangsa pada tahun 70 Masehi, seorang raja yang akan datang, yaitu Antikristus, tidak dapat membuat perjanjian dengan orang Yahudi untuk menggenapi Daniel pasal 9 ayat 27. Perjanjian antara Antikristus dan orang Yahudi masih harus dilakukan di masa depan. Yerusalem harus dipulihkan sebagai ibu kota Israel dan bait suci dibangun kembali. Sebelum Antikristus dapat datang dan membuat perjanjian dengan banyak orang Yahudi untuk menggenapi Daniel pasal 9 ayat 27. Kota Yerusalem dan tempat kudus dihancurkan oleh orang Romawi, seperti dalam ayat Daniel pasal 9 ayat 26. Kota Yerusalem dan bait suci harus dipulihkan sebelum perjanjian 7 tahun Daniel pasal 9 ayat 27 dapat dibuat. Karena bait suci akan ditanduskan lagi di tengah-tengah 7 tahun itu. Jika bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, maka tidak mungkin dihancurkan lagi sampai restorasinya terlebih dahulu. Karena bait suci belum pernah dipulihkan dari tahun 70 Masehi sampai sekarang, penggenapan Daniel pasal 9 ayat 27 pasti terjadi di masa depan. Israel yang diputus hubungan dengan Allah karena ketidakpercayaan pada saat penyaliban Kristus harus dipulihkan kembali ke tanah mereka sendiri dan menguasai Yerusalem sebelum 6 peristiwa Daniel 9 ayat 24 dapat digenapi. Tepat sebelum penyaliban, Yesus menangisi Yerusalem sambil berkata, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan."
Matius pasal 21 ayat 43, pasal 23 ayat 37 sampai 39, dan pasal 24 ayat 2, dan Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Ini adalah penolakan resmi Israel sebagai bangsa sampai kedatangan Kristus yang kedua. Allah tidak dapat menggenapi minggu ke-70 dengan Israel segera setelah penyaliban Kristus, karena mereka diputuskan pada saat ini. Minggu ke-70 masih harus digenapi ketika Allah berurusan dengan Israel sebagai bangsa lagi. Yeskel pasal 37. Tuhan tidak dapat menggenapi minggu ke-70 Daniel sampai bangsa Israel yang baru menguasai kembali Yerusalem. Karena 70 minggu seluruhnya menyangkut Israel dan Yerusalem. Daniel pasal 9 ayat 24. Minggu ke-70 juga tidak dapat digenapi sampai bait suci dibangun kembali di Yerusalem. Daniel pasal 9 ayat 26 sampai 27. Seorang raja yang akan datang dari wilayah Kekaisaran Romawi adalah yang disebutkan dalam Daniel pasal 9 ayat 27 yang akan membuat perjanjian dengan banyak orang Yahudi selama 7 tahun. Antikristus tidak dapat datang sampai setelah 10 kerajaan di masa depan terbentuk di dalam wilayah Kekaisaran Romawi kuno dan sampai setelah pengangkatan gereja. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan Wahyu pasal 4 ayat 1. Oleh karena itu, minggu ke-70 adalah setelah dua peristiwa tersebut. Minggu ke-70 akan menjadi 7 tahun terakhir dari zaman ini antara pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua. Ini akan menjadi masa tribulasi di masa depan yang berakhir dengan kedatangan Kristus kedua. Semua Matius pasal 24, pasal 25, Wahyu pasal 4 sampai pasal 19, pasal 21, dan Daniel pasal 7 ayat 19 sampai 27, pasal 8 ayat 9 sampai 14, ayat 22 sampai 25, dan Daniel pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45, dan pasal 12 ayat 1 sampai 17. Dan banyak bagian lainnya akan digenapi selama 7 tahun ini. Tribulasi besar akan terjadi selama 3,5 tahun terakhir. Yeremia pasal 30 ayat 4-9 dan Daniel pasal 12 ayat 1 dan Matius pasal 24 ayat 15-24, Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21. 3,5 tahun pertama akan menjadi tribulasi yang lebih ringan karena fakta bahwa antikristus hanya akan naik ke tampuk kekuasaan. Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24 dan Matius pasal 24 ayat 4-14 dan Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 21. Zaman gereja saat ini seharusnya terjadi antara minggu ke-69 dan ke-70, di mana Israel ditolak oleh Allah dan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ada penundaan pembunuhan minggu ke-70 segera setelah akhir minggu ke-69 karena penolakan Israel dan bait sucinya dibiarkan telantar sampai Allah memulihkannya kembali pada hari-hari kedatangan Kristus. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. Mazmur 102 ayat 16 dalam Authorized Version. Ketika Tuhan akan membangun Sion, dia akan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Perjanjian antara Antikris dan Israel. Daniel pasal 9 ayat 27. Ketentuan perjanjian ini tidak ditulis, tetapi jelas itu akan menjadi fakta non-agresi. Bahkan mungkin aliansi militer yang memungkinkan antikristus untuk mendapatkan kekuasaan atas 10 kerajaan selama 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70. Daniel pasal 7 ayat 23-24, pasal 8 ayat 23-25, dan Wahyu pasal 17 ayat 8-17. Perjanjian ini akan mencakup perlindungan Israel
dalam pendirian dan pemulihan nasional mereka dan menjamin mereka setidaknya perdamaian sementara. Daniel pasal 8 ayat 25, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45. Panjang perjanjian adalah 7 tahun. Daniel pasal 9 ayat 27. Pertengahan minggu, Daniel pasal 9 ayat 27. Antikris dalam 3,5 tahun pertama berkuasa atas 10 kerajaan. Daniel pasal 7 ayat 23 sampai 24. Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 17. Antikristus kemudian melanggar perjanjiannya dengan Israel, memasuki dan mengambil alih Palestina dan menjadikan Bait Suci Yahudi sebagai bangunan ibu kotanya. Daniel pasal 7 ayat 21 sampai 25, pasal 8 ayat 9 sampai 14, ayat 22 sampai 25, dan pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45, dan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 24, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4, dan Wahyu pasal 13, pasal 17 ayat 8 sampai 17. Antikristus kemudian akan meninggikan semua korban Yahudi di Bait Suci dan menempatkan dirinya dan patungnya di Bait Suci untuk disembah sebagai Allah. Ini akan berlanjut 2.300 petang dan pagi, atau 3 tahun 2 bulan dan 10 hari dari 1.260 hari dari 3,5 tahun terakhir dari minggu ke-70. Daniel pasal 8 ayat 9 sampai 14, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 45, Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4, dan Wahyu pasal 13. Akhir minggu ke-70, Daniel pasal 9 ayat 27. Penyembahan binatang dan kekejian akan berlanjut dari pertengahan minggu ke-70 melalui penghakiman-penghakiman yang akan dicurahkan kepada orang yang membuat Bait Suci menjadi sunyi. Daniel 9 ayat 27. Penghakiman ini akan terdiri dari tulah-tulah yang disebabkan oleh 2 saksi. Penghakiman cawan berakhir dengan kekalahan dan kehancuran antikristus di Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16, pasal 19 ayat 11 sampai 21, dan Zakaria pasal 14. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit maklumat. Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya, dan suami saya, istri saya, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat inspirasi ganda dan kekuasaan dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau.
Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.